Berbagai pihak sudah mendesak perlu dilakukan audit investigatif untuk membuktikan ada tidaknya markup proyek WUSH. Istana juga sudah merespons dengan bakal menggelar rapat terbatas. Akankah pemerintah dan KPK berani mengungkap polemik utang WUSH yang membengkak ini? Kami diskusikan bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Golkar Sudesson Tandra dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sudah mulai muncul dugaan markup atas proyek WUSH nih, Pak Desson. Kalau menurut Anda untuk mengusut ini bakal gampang seharusnya atau malah ada tantangan sendiri nih? Ya, kalau mengusut ini ya, kalau kita bicara masalah gampang atau tidak itu kan relatif. Ya, tapi bagi saya adalah kalau timbul pemberitaan begini, ada dugaan begini, ya aparat penegak hukum itu khususnya KPK, Kejaksaan Agung, dan polisi harus proaktif, ya kan, untuk mengusut masalah ini. Kira-kira demikian. Dengan munculnya masalah utang yang membengkak, kemudian keuntungan tidak memadai, markup ini menurut Anda masuk akal muncul dalam proyek WUSH ini? Ya kalau saya begini, menghindari dulu dugaan markup atau tidak. Nah, di dalam suatu bisnis ya pasti ada untung atau rugi. Itu biasa kan. Ya kan? Masalah yang menjadi perhatian saya adalah apakah proyek ini sudah dilaksanakan dengan proper, dengan benar, prosedurnya benar, tidak melanggar hukum. Dan tidak Oke, kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Pak Desson. Kami terkendala komunikasi. Pak Desson, sorry, saya harus potong dulu karena sempat terpotong gangguan sinyal di sini. Pak Desson masih bisa mendengar suara saya, Pak Desson? Ya. Saya dengar. Suaranya jelas. Boleh diulang lagi, Pak? Silakan. Ya, jadi bagi kami itu bukan masalah apakah itu untung atau rugi. Yang pertama itu adalah apakah proyek ini sudah dikerjakan secara proper, prosedurnya benar, tidak ada markup, ya, semuanya berjalan sesuai dengan itu. Nah, karena di masyarakat itu ada permintaan dan ada dugaan markup, maka aparat penegak hukum dalam hal ini KPK harus proaktif untuk melakukan yang namanya penyelidikan. Nah, penyelidikan itu bukan berarti bahwa ini sudah terjadi perbuatan pidana, bukan. Tetapi ini untuk apa? Menjawab ya pertanggungjawaban sebagai aparat penegak hukum kepada masyarakat yang curiga kan begitu. Kira-kira demikian. Tapi nunggu harus ada yang ngadu dulu ke KPK atau sebetulnya KPK bisa langsung aja nelusurin ini, Pak Desson? Jadi ini begini loh. Pertama ini kan bukan delik aduan. Dan yang kedua, korupsi itu kan musuh baik, musuh rakyat, musuh kita semua. Itu dari aparatnya KPK, pencegahan dan pemberantasan korupsi, ya dia wajib dimintai orang, nggak usah, aktif aja turun. Kira-kira demikian. Baik, Bu Yenti, sekarang pertanyaannya, ini kan memang bukan delik aduan, sehingga kalau ada muncul dugaan markup dalam proyek seperti ini, penanganan hulu ke hilirnya akan gimana, Bu? Iya kan, KPK belakangan kan mengatakan bahwa sebetulnya penyelidikan sudah dilakukan mulai awal 2025 gitu ya. Baru sekarang bicara begitu kan. Ini nggak tahu beneran nggak 2025. Kalau 2025, kemudian sekarang sudah Oktober, terus apa dong hasilnya? Saya kok tiba-tiba kok bilang begitu ya. Tadinya kan KPK mengatakan bahwa Pak Mahfud lapor dong gitu kan. Seolah-olah kan ini begitu diributkan ya tidak harus ada laporan karena kan penyidik itu melakukan penyelidikan itu adalah bisa melakukan sendiri, bisa menemukan sendiri atau kalau atau ada pengaduan masyarakat. Tapi kalau sudah ramai seperti ini harusnya sudah jalan. Apalagi sudah mengatakan bahwa sebetulnya penyelidikan sudah dilakukan sejak 2025 awal gitu ya. Terus hasilnya mana gitu. Tadi Pak Desson juga mengatakan bukan masalah untung rugi, masalahnya ini kan juga bukan berhenti di untung rugi, ini proyek yang ada hutangnya lama sekali dan besar sekali gitu kan. Kemudian ada dugaan
kalau untuk menjawab kecurigaan masyarakat yang katanya tidak boleh membandingkan apple to apple, kalau di Arab berapa, kalau di sini berapa, begitu kan. Oke, oleh karenanya untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan juga KPK sendiri gitu ya, ya dijawab ini ada nggak markup-nya gitu kan. Dan harus dimulai dari mana, Bu Yenti? Begini, kalau melakukan penyelidikan itu, penyelidik itu boleh memanggil mencari barang bukti, kemudian memanggil untuk dimintain keterangan. Sudah manggil belum gitu kan ya. Kemudian auditnya mana gitu kan. Itu kan mestinya kalau sudah 2 tahun beroperasi, masa nggak ada audit dulu berapa, kok bisa sekarang mengatakan sudah untung, itu untung dari mana gitu kan. Untung itu dipikirkan bagaimana suatu proyek yang masih hutang, apakah itu masih sudah bisa dikatakan ada untungnya gitu, itu kan juga harus dilihat Oke. gitu ya. Oke. Minimal nanti dilihat studi kelayakannya gimana, kemudian ini loh yang menarik adalah bahwa proyek itu sejak awal katanya Pak Menko dulu sudah busuk. Busuk tuh apa? Kalau busuk kenapa diteruskan? Itu siapa? Bagaimana gitu. Di sisi lain juga kita melihat ada pernyataan dari pemerintah bakal ada rapat terbatas yang bakal dilakukan Presiden untuk mengusut atau menangani masalah WUSH ini. Menurut Anda, Bu Yenti, apakah perlu KPK bertindak menunggu hasil rapat terbatas dulu dari Presiden, kalau sudah kasih lampu hijau baru dilakukan penyelidikan? Oh, nggak bisa ya, itu menjatuhkan penegakan hukum ya. Gini, terlepas ya misalnya kepolisian, kemudian KPK memang lembaga itu di bawah pemerintahan dalam hal pendanaan dan sebagainya, bukan berarti bahwa kapan penyelidikan dimulai, kapan mau bergerak, tidak boleh menunggu apakah ada lampu hijau atau tidak, ya itu namanya penegakan hukum yang tidak objektif ya kan, bukan begitu. Apalagi penegak hukum dalam hari ini KPK juga termasuk untuk melihat apakah ada oknum-oknum pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat pada waktu itu maupun sekarang. Ya kan tidak mungkin menunggu mereka itu nggak ada. Ya syukur-syukur kalau mereka ratas. Tapi yang penting justru jangan sampai ada kesan nanti jalan setelah ratas. Itu berarti kan penegakan hukum didikte oleh pemerintah, oleh eksekutif kan bukan begitu. Karena penegakan hukum itu di ranah yudikatif kan. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Iya. Sehingga Komisi 3 sebagai mitranya KPK, Pak Desson, dorongannya sejauh mana untuk agar KPK ini bisa melakukan audit investigatif penyelidikan maksimal begitu untuk kasus ini? Ya, jadi begini. Kita harus memisahkan masalah untung rugi dan adanya pelanggaran hukum. Ini kan dua hal yang berbeda, ya kan? Tujuan pemerintah untuk mengadakan alat transportasi itu kan baik, ya kan? Masalah rugi atau tidak itu urusan yang lain. Tapi dalam kami sebagai Komisi 3 di bidang penegakan hukum, perhatian kami itu ada tidak, ya kan? Masalah ini yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara, ya kan? Ada enggak tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah, KPK dalam hal ini nggak usah menunggu rapat. Itu dua hal yang terpisah, ya. WUSH ini kemudian menimbulkan banyak sekali utang dan sebagainya. Itu hal yang ada di ranah yang lain. Ranah KPK adalah untuk mencegah dan memberantas tindakan-tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Maka KPK sudah harus berjalan. Nah, kalau audit itu kan ada 3, ya, audit biasa, general audit, kemudian audit khusus dan audit investigatif. Nah, kalau audit biasa itu kan sudah pasti akan dilakukan oleh semua institusi negara. Nah, yang tadi dikatakan oleh Bu Yenti itu sudah dipanggil aja mereka-mereka yang terlibat, institusi-institusi ini, kemudian ditanyakan. Dan itu pasti ada jawabannya. Ini kita mengurai benang khusus ini, KPK akan tahu di mana arahnya, kan begitu. Sehingga ya institusi ini, BUMN mana yang menangani proyek ini, dikerjakan oleh siapa, bagaimana kontrak awalnya, ya kan? Ya, perbandingan harga per kilometer di sini dan di negara lain. Ya kan, ada komponen, misalnya komponen tanah, komponen peralatan, komponen ya administrasi dan sebagainya. Ini kan jelas, ya. Dan ini dapat dikerjakan dan dapat kita ini kalau ini dikerjakan. Nah, untuk menjawab pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, kecurigaan ini kan harus dijawab, ya kan? Nah, itulah yang kira-kira kami dari Komisi 3 ingin agar KPK ini bergerak cepat untuk menjawab ya kecurigaan-kecurigaan yang timbul di
masyarakat. Keseriusan ini yang kita tunggu bersama-sama. Pak Deson, Bu Yenti, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, Terima selamat sore. kasih, selamat sore. Salam.